Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kelompok 8 akan mempresentasikan pada mata kuliah tata kelola dan etika sektor publik yang membahas mengenai risk management di PT Semen Indonesia Group. Yang mana kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, Wali the next, yaitu ada saya sendiri Zulkifli Ardi dan 2 rekan saya yaitu ada Nurul Fidian dan Safira Hanum. Next. Oke, pertama kali kita akan membahas mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi sambil memanfaatkan peluang yang muncul. Oke, PT Semen Indonesia Group adalah perusahaan yang beroperasi di sektor industri semen dan bahan bangunan. PT Semen Indonesia atau Persero Tbk didirikan pada tahun 1957 dan merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Indonesia dan telah mengalami pertumbuhan dan pengembangan yang signifikan sejak didirikan. Bisnis utama PT Semen Indonesia Group bergerak di industri semen dan bahan bangunan. Perusahaan ini menghasilkan berbagai jenis semen, termasuk semen Portland, semen bahan api, tahan api, dan semen khusus untuk kebutuhan konstruksi dan infrastruktur. Next. Baik, yang selanjutnya kronologi singkat dari PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. ARM atau Enterprise Risk Management pada PT Semen Indonesia Group merujuk pada pendekatan holistik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko yang ada di seluruh entitas dalam grup perusahaan. Penerapan IRM pada PT Semen Indonesia Group bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja dan tujuan organisasi, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Yang selanjutnya, proses IRM melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin mempengaruhi operasional dan kegiatan bisnis PT Semen Indonesia Group. Ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan kerugian atau peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, evaluasi risiko merupakan mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap perusahaan. Penilaian risiko membantu dalam menentukan prioritas dan menentukan langkah-langkah pengelolaan risiko yang tepat. Yang ketiga, pengelolaan risiko, yaitu mengembangkan strategi dan taktik untuk mengelola risiko yang diidentifikasi. Hal ini melibatkan penetapan kontrol internal, perencanaan tindakan mitigasi, dan pengaturan sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang yang ada. Yang keempat, monitoring dan pemantauan, yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko yang diidentifikasi dan langkah-langkah pengelolaan risiko yang telah diimplementasikan. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan efektivitas dari upaya pengelolaan risiko serta untuk mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Yang terakhir, pelaporan risiko, yaitu menyediakan laporan dan komunikasi berkaitan dengan risiko kepada pihak-pihak terkait di PT Semen Indonesia Group, seperti manajemen tingkat atas dan Dewan Direksi. Laporan ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan memastikan pemahaman yang jelas tentang profil risiko perusahaan. Melalui implementasi IRM, PT Semen Indonesia Group dapat mengoptimalkan upaya dalam menghadapi risiko, meminimalkan kerugian potensial, dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Oke, baik. Selanjutnya ada proses pengelolaan risiko, sustainability atau ESG. Itu yang pertama ada identifikasi risikonya. Nah, yang pertama itu ada menganalisis berbagai risiko terkait iklim dan peluang. Lalu yang kedua ada menyusun daftar panjang risiko fisik dan transaksi yang dihadapi SIG sebagai perusahaan semen di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada pengukuran risiko dan materialitas. Yang pertama itu ada memperkenalkan
dua skenario iklim yang akan digunakan untuk analisis. Satu mewakili risiko transaksi masa depan yang tinggi dan yang lainnya mewakili risiko fisik masa depan yang tinggi. Lalu yang keduanya ada membuat heat map risiko untuk memiliki risiko material dan aset atau operasi SIG yang paling rentan terhadap risiko iklim. Lalu yang ketiga itu ada analisis skenario kualitatif. Nah, yang pertama itu ada menyusun analisis dampak pada risiko fisik dan transaksi yang material yang menitik beratkan pada potensi bisnis dan dampak keuangan secara kualitatif. Lalu yang kedua ada menyusun analisis dampak untuk peluang terkait iklim. Lalu yang keempat itu ada analisis skenario kuantitatif. Itu yang pertama mengembangkan metodologi dan menghitung potensi dampak keuangan atau terhadap neraca dan laporan laba rugi dari risiko dan peluang iklim yang material. Next. Lalu selanjutnya ada pernyataan direksi atau dewan komisaris atas kecukupan sistem manajemen risiko, yaitu sebagai bentuk komitmen direksi dalam memastikan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko di perseroan, maka direksi menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berbasis standar internasional ISO 31000-2018 sebagai komitmen dan panduan penerapan manajemen risiko di SIG. Secara berkala, direksi melakukan monitoring dan evaluasi profil risiko perusahaan serta penerapan manajemen risiko di perseroan. Direksi secara aktif menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dalam proses bisnis perseroan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan bisnis baik strategis maupun operasional. Dewan Komisaris bersama Komite SMRI dan direksi melakukan pengawasan, memberikan masukan dan arahan dalam penerapan manajemen risiko untuk memastikan kecukupannya. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan serta hasil penelaahan komite audit, internal audit, dan auditor independen, Dewan Komisaris dan manajemen menyatakan bahwa penerapan sistem manajemen risiko telah dilakukan secara konsisten dan memadai oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan risiko perseroan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.